Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama lengkap saya, Meritania Eskepners MKep. Saya adalah dosen tetap di program studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Adira Reswara Sanjaya. Saat ini saya mengampu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 1, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai teknik pengajaran yang digunakan di mata kuliah yang saya ampu. Baik, diawali dari deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 1 ini merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi pada kurikulum yang bertujuan memberikan penguasaan pengetahuan dan juga keterampilan tentang konsep-konsep dan juga prinsip-prinsip serta tren dan isu kesehatan dan juga keperawatan jiwa. Nah, dalam mata kuliah ini juga dibahas tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respon sehat jiwa sampai dengan gangguan jiwa, psikodinamika, terjadinya masalah kesehatan atau keperawatan jiwa yang umum di Indonesia. Upaya keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap klien dengan masalah psikososial dan spiritual serta gangguan jiwa. Adapun kompetensi yang akan dicapai dan didiskusikan oleh mahasiswa yaitu mampu memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Materi pembelajaran yang ada di mata kuliah ini yaitu mengenai konsep stres, rentang sehat sakit, dan mekanisme coping. Lalu ada proses terjadinya gangguan jiwa, serta standar praktek keperawatan jiwa dan sejarah perkembangan kesehatan jiwa, upaya kesehatan jiwa dalam penanggulangan masalah kesehatan jiwa, konsep recovery dan supportive environment dalam kesehatan jiwa, peran perawat jiwa dan sosiokultural context of psychiatric nursing care, dan prinsip-prinsip legal etik dalam keperawatan jiwa. Yang terakhir di sini ada merancang asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial, yaitu gangguan kecemasan, gangguan konsep diri, gangguan kehilangan, dan juga distres spiritual. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan praktik keperawatan jiwa dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Yang kedua, menguasai teori keperawatan, khususnya konseptual model dan middle range teori. Yang ketiga, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan jiwa. Untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi. Dan yang terakhir, diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap sesuai dengan standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia. Lanjut di sini ada bagaimana cara penyampaian atau saat pembelajaran, yaitu diberikan melalui kegiatan lecture atau perkuliahan tatap muka ataupun daring, lalu pemecahan kasus atau case study yang dilakukan dengan praktikum ataupun bentuknya role play. Nah, bahan ajar yang digunakan biasanya berupa PPT, materi pembelajaran, dan modul praktek. Adapun media pembelajaran yang digunakan saat ini adalah si Akad My Arts, Zoom Meeting atau Google Meet, Google Classroom atau GCR, aplikasi Flip untuk pengumpulan tugas video pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di sini melalui pemecahan kasus atau case study dan juga pemberian kuis. Interaksi yang dilakukan, yang pertama itu dilihat dari metode pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini PJBL ya. Lalu juga dilakukan telaah jurnal dan praktik laboratorium yang dilaksanakan luring di kelas dan laboratorium, sedangkan secara daring menggunakan Zoom Cloud Meeting ataupun Google Meet. Media komunikasi yang digunakan juga melalui WhatsApp, dan Google Classroom. Diharapkan dengan media ini akan mempermudah pertanyaan ataupun diskusi yang dilakukan antara saya sebagai dosen dan juga mahasiswa. Proses pengumpulan tugas dilakukan atau dikumpulkan melalui Google Classroom atau GCR,
dan juga aplikasi Flip. Ya, di sini ada video pembelajaran. Nah, di sini ada asesmen atau penilaian. Nah, penilaian mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa ini bersumber dari penyelesaian kasusnya, keaktifan mahasiswa di kelas, tugas membuat ringkasan, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang mencerminkan CPL sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, untuk bobot penilaiannya sendiri, di sini ada aktivitas partisipatif atau afektif sebesar 22%, hasil makalah ataupun simulasi yang bersifat psikomotor sebesar 45%, dan juga yang terakhir ada bobot penilaian kognitif ataupun terkait dengan pengetahuan, yaitu sebesar 33%. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu ya untuk melaksanakan perkuliahan. Ya, ini mungkin perkuliahan pertama, materi pertama untuk mata kuliah perawatan kesehatan jiwa 1. Ya, jadi sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan di awal, untuk materi yang pertama itu adalah tentang konsep stres dan mekanisme coping. Ya, kenapa sih masalah ini atau pembahasan ini yang paling perdana? Karena ini yang menjadi dasar di mana orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu masuk dan mungkin mengalami kekambuhan. Ya, stres ini nih yang bikin seseorang mengalami gangguan jiwa. Ya, dan mungkin teman-teman pun pernah merasa, nggak pernah merasa stres. Ya, oke. Untuk perkuliahan hari ini berarti kita bahas tentang konsep stres dan mekanisme. Saya coba next dulu ya. Berpindah nggak slide-nya ya? Berpindah nggak? Pindah, Bu. Pindah, Bu. Pindah, Bu. Pindah, Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Tadi saya sudah apa ya namanya, memperlihatkan gitu ya slide yang terkait dengan hidup. Nah, kita lanjut hari ini ya, ronde perkuliahan kita tahu apa sih perkuliahan di ini ya. Teman kali ini kita akan membahas tadi tentunya mulai dari ada pendahuluan dan apa nanti akan saya lakukan persepsi ya, menilai wawasan teman-teman sebelum saya menjelaskan teori terkait dengan konsep stres dan mekanisme coping, gitu ya. Saya ingin tahu dulu pemahaman teman-teman terkait dengan konsep stres dan mekanisme coping itu seperti apa, ya. Lalu ada penjelasan materi selama 35 menit, ya. Kita nanti keseluruhan ada 100 menit ya untuk perkuliahan. Lalu ada diskusi kasus, jadi nanti di akhir ada kasus dan teman-teman juga nanti akan saya kocok gitu ya. Namanya nanti siapapun namanya yang keluar itu silakan menjelaskan apa hasil analisis kasus, ya. Lalu nanti di akhir ada penugasan. Jadi ini ada PR ya, ada oleh teman-teman buat nanti THR lah ya. THR buat teman-teman buat lebaran ya. Silakan nanti dikerjakan saat lebaran. Bentar ya. Oke. Dan terakhir nanti ada penutup ya selama sebanyak 5 menit. Oke. Kita lanjut. Ini capaian pembelajaran ya, atau tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini itu apa sih gitu ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman setelah mempelajari perkuliahan hari ini, ya materi hari ini, diharapkan mampu menguraikan proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif perawatan jiwa atau aspek konsep itu dalam aspek konsep stres dan mekanisme coping, ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa paham bagaimana konsep stres dan mekanisme coping beserta dengan kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi di luar sana gitu ya, pernah terjadi di masyarakat luas gitu ya. Nanti peran teman-teman sebagai perawatnya harus seperti apa ya. Oke, nah sekarang teman-teman silakan absensi dulu untuk My Ars-nya. Boleh gunakan handphone atau boleh gunakan, silakan scan
barcode-nya. Kalau yang kesulitan untuk scan barcode, boleh nanti saya bantu untuk absensi manual. Anissa mungkin boleh cerita, Anissa Nur Arsyah, stres yang pernah Anissa eh, rasakan itu stresnya seperti apa sih? Baik Ibu, ketika apa sih Anissa teh punya ekspektasi, tapi ekspektasi itu teh nggak kecapai, nggak sesuai sama realita. Nah di sana Anissa pasti ngerasa stres. Oke, berarti tidak apa ya, tidak sesuai dengan cita-cita yang diharapkan Anissa gitu ya. Oke, sip. Nah, dari dua itu kan teman-teman sebetulnya sudah paham ya, bahwa kalau stres itu seperti itu loh Bu, ada satu tekanan, ada satu masalah gitu yang kita hadapi, tapi kitanya nggak bisa ngontrol gitu ya, karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke, baik, kita coba jelaskan lagi lebih jelas ya. Untuk definisi sendiri sebetulnya banyak para ahli mengungkapkan untuk definisinya ya. Eh, saya ambil tiga ahli yang mendefinisikan tentang stres ya. Yang pertama ada dari Hanseli. Nah, Hanseli ini mengungkapkan bahwa stres itu merupakan respon yang non spesifik. Jadi responnya nggak jelas ya. Respon yang non spesifik dari tubuh terhadap setiap tuntutan atau tekanan. Jadi nanti ngerasanya kok ada masalah gitu, tapi kok kerasa di badan itu ya jadinya panas dingin, jadinya sakit kepala gitu ya. Jadi responnya non spesifik gitu, nggak jelas ya. Baik fisik ataupun psikologis yang membuat tubuh mengalami gangguan keseimbangan. Jadi kita tidak berada di apa namanya sih, di homeostatisnya kita ya. Itu menurut Bapak Hans. Tapi kalau menurut Bapak Richard Lazarus atau Bapak Lazarus, dia mengungkapkan bahwa itu sebagai hasil dari evaluasi subjektif. Jadi tadi kan pendapat dari Anissa berbeda dengan pendapat dari Gina gitu ya. Karena memang definisinya itu adalah evaluasi subjektif yang bisa berbeda-beda setiap individu. Ya. Tapi definisinya itu adalah mengacu pada satu situasi atau peristiwa yang pernah dialami oleh individu tersebut yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, yang ketiga ini menurut Sigmund Freud. Ya, kalau kata Bapak Sigmund Freud ini, stres itu merupakan konflik internal ya yang antara dorongan sama keinginan, dorongan sama kenyataan itu bertentangan. Ya, mungkin tadi yang diceritakan oleh Anissa. Ya, jadi apa namanya? Saya pengen kayak gini Bu, tapi ekspektasi saya seperti ini Bu, tapi kenyataannya nggak nyampe ternyata Bu. Jadi saya nggak puas, makanya saya stres. Ya, itu menurut Sigmund Freud. Berarti ada kemiripan ya definisi yang disampaikan oleh Anissa dengan Bapak Sigmund Freud. Mau bahas dari Asna saja ya. Asna menjawab bahwa ternyata skripsi itu merupakan salah satu sumber eksternal Bu, karena merupakan tuntutan lingkungan. Betul ya? Betul, karena yang namanya skripsi itu kan tidak semua. Kalau internal itu kebanyakan orang merasakan. Tapi kalau eksternal itu tidak semua orang itu merasakan. Kalau skripsi kan hanya untuk pada mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang merasakan. Ya, makanya betul ya. Skripsi itu merupakan tuntutan lingkungan atau tuntutan eksternal yang menjadi sumber tesnya ya. Ya, kita lihat dari internal. Kalau internal sini contohnya apa saja? Ada konflik internal ya. Jadi ada maksudnya perang batin sendiri gitu ya. Tadi mungkin Anissa, saya ekspektasinya kayak gini Bu, ideal diri saya kayak gini. Tapi kok saya nggak bisa ya mencapai ideal diri saya kayak gitu. Nah, itu adalah konflik internal. Sehingga bisa menjadi sumber stres. Ya. Yang kedua perasaan negatif. Negative thinking. Kalau kita tuh mikirnya tuh ya, jadi sendiri tuh. Saya mah kayaknya nggak bisa. Saya kayaknya mau ngelakuin ini juga kayaknya salah deh. Itu adalah satu sumber stres. Kenapa? Karena semakin kuat perasaan itu, semakin membatasi teman-teman untuk melakukan hal yang memang akan dilakukan itu. Jadi pasti gagal. Ya, karena sudah didului oleh stres tadi. Ya. Yang ketiga, persepsi tidak sehat. Overthinking. Jadi terlalu berlebihan berpikirnya. Jadi sekarang pada lama kejadiannya tidak akan seperti itu. Tapi teman-teman memikirkannya banget gitu, overthinking aja.
Ya, itu persepsi tidak sehat. Yang terakhir penyesuaian psikologi. Ya, mirip-mirip dengan contoh yang Anissa tadi yang di awal. Jadi penyesuaian gimana sih caranya supaya saya bisa mencapai ideal diri sampai situ, tapi kemampuan saya kayak ini gitu ya. Jadi ada penyesuaian psikologi. Menjadi sumber stres. Kalau dari eksternal, salah satu contohnya adalah skripsi tadi ya. Atau misalkan yang dikasih tugas sama dosen, perawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan jiwa, semuanya ngasih tugas. Deadline-nya sama waktunya. Nah, itu kan pasti teman-teman stres nih. Mana soalnya susah lagi gitu ya, kasus semua butuh analisis. Itu merupakan sumber stres eksternal yang teman-teman dapatkan. Ya, atau peristiwa hidup yang menantang, misalkan terjadinya kecelakaan gitu ya, stres, misalkan kecelakaan, apa namanya, kondisinya lumayan parah, tapi uang nggak ada buat ke dokter. Pasti stres, ya. Lalu yang ketiga, hubungan interpersonal yang konflik. Jadi kalau tiap membangun hubungan sama orang lain, ujung-ujungnya kita berantem lagi. Itu juga salah satu sumber eksternal, ya, yang bisa memicu terjadinya. Yang keempat, pengalaman traumatik. Ini biasanya kasus-kasus yang pada pasien yang mengalami bencana alam, atau pelecehan seksual, penganiayaan fisik, itu biasanya menjadi sumber stres yang bersifat pengalaman. Oke, kita lanjut ya. Nah, lanjut ke sini ke tanda dan gejala. Saya mau nanya nih ke teman-teman yang ada di sini, atau boleh angkat tangan ya. Gejala yang biasanya pernah dirasakan atau yang gejala yang dirasakan saat teman-teman lagi stres, mulai dari gejala fisik, kira-kira apa aja nih? Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Kalau dari fisik biasanya yang kerasa apa sih kalau lagi stres? Terus Oke, silakan. Boleh, silakan Danti. Biasanya Ibu sepengalaman mah pusing, Ini. terus mual biasanya, Oke, ada lagi? terus keringetan gitu. Keringetan. Oke. Oke, pusing, mual, keringetan. Danti kategorikan lagi ya. Fisik mungkin tadi sakit kepala, ya. Perubahan pola makan, teman-teman, ya. Bisa jadi makan lebih banyak atau malah nggak makan-makan, ya. Terus perubahan pola tidur, ya. Bisa nggak tidur sama sekali atau insomnia, atau misalkan malah banyak tidur, kerjanya tidur aja. Ya, itu gejala fisik yang bisa terlihat. Kelelahan sudah jelas, ya. Kalau dilihat dari aspek tanda gejala emosional, tadi sudah disampaikan oleh Naya, salah satunya adalah cemas, Bu. Ada rasa khawatir, Bu. Ya. Ada rasa takut, Bu. Ya. Uring-uringan tuh marah-marah, emosinya nggak stabil, betul. Nah, itu biasanya yang terjadi pada seseorang, tapi mungkin saja ya di beberapa individu itu tidak muncul gejala emosionalnya, hanya mungkin gejala fisik yang lebih sering. Oke, kalau dilihat dari segi kognitif, tanda gejala kognitif. Kalau dari kognitif tadi yang seperti yang disampaikan Sahara, sulit sulit berkonsentrasi, Bu. Ya, sulit memecahkan masalah atau membuat keputusan. Itu dari aspek kognitif, cara berpikir. Ya, jadi pahami ya perbedaannya ya. Kalau dari fisik lebih ke betul-betul pure fisik, kalau dari emosional lebih ke psikologis tadi ya. Kognitif itu cara berpikirnya. Karena ada stres tadi, gitu. Jadi kita mau menyelesaikan masalah juga kayaknya susah gitu ya. Nggak bisa konsentrasi, lakukan pandang menyempit gitu ya. Itu biasanya yang terjadi pada orang yang mengalami stres. Kalau dari perilaku apa, Bu? Perilakunya. Ya, atau justru malah mengurung diri, Bu. Bisa, ya. Atau misalkan Bu ada Bu yang stres itu larinya ke hal-hal negatif, contohnya apa? Merokok. Kan. Yang awalnya nggak ngerokok jadi ngerokok Bu sekarang. Yang awalnya dia ngerokoknya cuma satu batang Bu sekarang jadi satu bungkus satu hari. Nah itu lebih parah. Ya itu lebih ke arah perilaku. Atau bahkan Bu ada Bu yang sampai konsumsi obat-obatan terlarang. Wah itu udah negatif banget. Dengan alasan stres tadi. Perilakunya jadi maladaptif atau perilaku yang negatif. Ya, begitu tanda dan gejala dari stres bisa dipahami teman-teman. Nah ya, oke, nanti boleh direfleksikan terhadap diri sendiri gitu ya. Kira-kira saya waktu stres kayak gitu nggak sih fisik? Ada gejala fisik nggak ya? Ada gejala emosionalnya nggak ya? Ada gejala kognitifnya nggak ya?
sampai ada gejala apa namanya perilakunya enggak ya gitu ya. Jadi nanti silakan direfleksikan ya. Nanti di akhir ada tugas ya teman-teman ya. Oke. Kita masuk ke tingkat stres. Nah, ada 4 tingkatan stresnya. Yang pertama ada stres ringan. Ya. Nah, untuk stres ringan ini, gejala-gejalanya juga masih ringan. Kalau misalkan memang dia sakit kepala, ya sakit kepalanya cuma jedut-jedut kecil lah ya. Kalau nggak bisa, belum sampai ada gangguan tidur ya. Atau misalkan cuman nggak mau makan, tapi nggak mau makannya cuma pagi doang, siang mau makan. Jadi sudah ada perubahan gejala atau ada gejala, tapi masih ringan. Itu masih di level stres ringan. Dan biasanya stres ringan ini menjadi satu alarm dan bagus untuk tubuh kita. Ya, jadi nanti akan saya coba jelaskan ada stres dan adaptasi. Jadi stres ini kita bisa adaptasi. Kalau terlalu sering, itu kita bisa adaptasi stres itu. Ya, terutama di stres ringan tadi. Bisa jadi alarm tubuh kita untuk bisa meningkatkan kewaspadaan. Nanti kalau muncul masalah yang sama, atau muncul masalah baru, saya tahu nih apa yang harus saya lakukan. Itu harus muncul dulu stres ringannya. Ya. Kita masuk ke level selanjutnya ada stres sedang. Stres sedang di sini tanda dan gejalanya sudah lebih berat dibandingkan stres ringan. Sudah mulai muncul ada gangguan tidur. Ya, walaupun mungkin biasanya tidur jam 9, Bu, tapi sekarang gara-gara ada yang dipikirin, jadi saya tidurnya jam 11 malam, Bu. Berarti kan ada perubahan pola tidur tadi di situ. Ya, dan itu sudah masuk ke level stres dan itu sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya. Lalu masuk ke stres berat. Nah, ini sudah jelas, namanya juga berat. Ya. Berarti gejalanya juga pasti berat semua. Ya, mulai gangguan insomnia pasti terjadi. Ya. Gangguan pola makan itu sudah pasti terjadi. Ya. Terus psikologisnya pasti cemas, khawatir itu sudah pasti ada di dalam apa namanya individu yang mengalami stres berat. Mudah-mudahan teman-teman di sini belum ada ya yang pernah mengalami stres berat. Jangan sampai ada ya yang mengalami stres berat. Karena ini ada cikal bakal teman-teman kalau tidak ditangani secara cepat ya dan benar itu akan menjadi pintu masuk teman-teman mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi harus hati-hati mana sekarang masalah anak-anak usia teman-teman tuh kayaknya lebih berat banget ya dibandingin masalah orang dewasa. Sehingga banyak banget nih kasus-kasus apa? Depresi pada pasien yang usia-usia teman-teman. Ya, ada juga banyak banget pasien yang mengalami atau memutuskan untuk bunuh diri. Ya, itu usianya berapa? Usia yang di usia 18 tahun sampai di 25 tahun. Teman-teman masih di usia berapa ini? 19-20. 19-20. 21. 21. Usia-usia rentan ya, teman-teman. Makanya kalau misalkan setiap ada masalah atau misalnya sedang mengalami stres, cepat teman-teman cari mekanisme coping yang mana nih yang bisa saya lakukan. Nanti di akhir kita saya jelaskan tentang strategi coping. Ya, jadi bisa teman-teman adopt dan bisa teman-teman juga share ke pasien gitu nanti teman-teman sebagai dan yang terakhir ada level krisis atau trauma. Nah, level krisis atau trauma ini sudah level paling tinggi. Ya, kalau sudah ada traumatik, kita tidak bisa mengobati stresnya saja atau masalahnya saja. Jadi kita harus flashback ke masa lalu, trauma apa yang terjadi. Ini butuh waktu yang sangat panjang untuk intervensinya. Ya, nggak bisa ecek-ecek, bisa kok Bu, selesai krisisme atau trauma, tinggal nanti dilakukan relaksasi tarik nafas dalam, nggak bisa. Kalau stres ringan dengan relaksasi tarik nafas dalam mungkin bisa berkurang. Tapi kalau yang trauma itu kita lihat dulu traumatiknya seperti apa, berat atau tidak. Kalau traumanya betul-betul menghantui individu tersebut, nggak bisa cuma dengan cara tarik nafas dalam atau cuma dengan cara ngajakin pasiennya rekreasi itu nggak bisa. Ya. Oke. Nah, kira-kira dari penjelasan dari awal tadi ya definisi sampai dengan stage atau tahapan tadi, apa sih strategi kita sebagai perawat dalam penanganan ya? Jadi harus ada pengkajian komprehensif. Pengkajian secara menyeluruh, kaji fisik, psikologi, sosial, budaya, semuanya spiritual itu dikaji. Ya, sesuai dengan proses keperawatan berarti harus dikajinya menyeluruh.
Lalu melakukan pendekatan yang holistik manusiawi, BHSP daging. Ya, teman-teman kan sudah diajarkan bagaimana cara membina hubungan saling percaya. Ya. Lalu yang ketiga, lakukan pendidikan dan edukasi. Silakan berikan penkes kepada individunya sendiri ataupun keluarganya tentang apa? Tentang apa itu definisi stres, ya, apa itu tanda gejalanya seperti apa, sumbernya dari mana. Silakan jelaskan semua terkait dengan stres kepada individu itu dan keluarga, sehingga mereka bisa memahami dan tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Lalu yang keempat, beri dukungan emosional, itu tugas kita. Jangan pernah lupa kalau tugas kita adalah menjadi perawat yang aktif listening. Dengan aktif listening itu kita bisa mendengarkan semua keluhan ya yang dirasakan oleh pasien dengan penuh perhatian. Itu adalah salah satu bentuk dukungan emosional kita yang diberikan kepada. Yang kelima, pemberian dukungan sosial. Kita bisa buat bentuk satu kelompok misalkan. Tadi kan teman-teman sudah mengatakan bahwa saya pernah stres berat, saya stres sedang, saya stres ini gitu ya. Nah, itu nanti bisa dikumpulkan. Mana pernah mengalami stres berat, mana di sini mengalami stres ringan gitu ya. Dikelompokkan. Jadi di situ bisa diadakan diskusi. Kita buat kelompok dukungan sosial. Saya pernah tuh mengalami kayak kamu. Saya caranya kayak gini, makanya saya bisa sampai sekarang gitu ya, bisa menyelesaikan masalah. Itu di situ bisa dilakukan. Ya. Lalu yang selanjutnya promosi perawatan diri yang sehat. Ini promkes, sudah jelas. Ya. Ajarkan bagaimana cara mencegah terjadinya stres. Contohnya apa? Olahraga teratur, ya, pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, ya, tidak banyak memikirkan sesuatu secara berlebihan, ya, tidur yang cukup, teknik relaksasi, refreshing, itu juga harus dilakukan kepada setiap individu supaya tidak mudah terjadinya. Lalu lakukan evaluasi dan pemantauan. Yang namanya evaluasi berarti kita membandingkan gejala awal yang dialami oleh individu sampai gejala saat ini. Adakah perubahan atau tidak? Kita bikin SOAP-nya, SOAP-nya. Subjektif, objektif, analisanya, dan planningnya seperti apa. Itu dilakukan di evaluasi dan pemantauan. Jika masalah stres ini tidak tertangani malah menjadi makin parah, strategi terakhir yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi tim. Jadi kita bawa nih konsultan pasien kita ke tim yang lain. Contohnya siapa? Dokter, spesialis, ya, atau psikolog yang memang lebih bisa menangani kasus-kasus seperti ini. Ya, bisa dipahami sampai strategi keperawatan penanganan stresnya. Saya simpulkannya, untuk materi hari ini tentang konsep stres dan mekanisme coping di sini, di mana penerapan konsep stres dan mekanisme coping dalam perawatan jiwa itu memungkinkan perawat atau kita untuk memberikan perawatan yang holistik atau menyeluruh, personal dan juga efektif pada individu yang mengalami tekanan psikologis dan gangguan kesehatan mental. Ya, hal ini juga mendorong promosi kesehatan mental serta pencegahan gangguan jiwa yang lebih baik melalui pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengelola stres secara efektif. Jadi penting banget kita belajar ini ya, mengawali nanti materi-materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Ya, kalau teman-teman sudah tahu dasarnya, nanti kesannya udah lebih mudah memahami. Ya, oke. Terakhir, ini ada tugas individu oleh teman-teman ya untuk tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu, mohon maaf lahir batin juga. Iya, Terus Ibu. sama-sama. Baik, sekian video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.